Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziya 'anil nari wa dakhala jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kepada Allah SWT kita bersyukur fi kulli waqtin wa fi kulli hal, apapun keadaannya. Alhamdulillah ala kulli hal, karena kita pasti tak mungkin mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Mari kita luruskan niat takziah kita di pagi hari ini, hari Senin, hari yang sangat dicintai Rasulullah. Karena Rasulullah terus berpulang ke Rasulullah hari Senin, hari lahirnya beliau, Masya Allah. Semoga langkah kita sebagai muhasabah di pagi hari ini menjadi nilai ibadah bagi kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, kita melihat dari sisi yang luas beliau, Allah yarham Bapak Suparto bin Fathullah, yaitu berpulang ke Rasulullah dengan tanda husnul khotimah. Amin. Siapa yang tidak ingin berpulang ke rahmatullah dengan husnul khatimah? Pasti. Maka setiap kita sholat di sujud terakhir, tidak lupa kita memohon pada Allah 3 permohonan. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon husnul khatimah. Allahumma rizqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rizki taubat nasuha sebelum datangnya kematian. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhanku, Engkaulah yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku kepada agama-Mu. Ini luar biasa bagi kita semua, sebuah renungan sekaligus menyadarkan diri kita bahwa kematian pasti akan tiba. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, dan rezekinya. Bagi kita, hidup sedang kita jalani, mati yang sebenarnya belum terjadi, musibah masing-masing kita telah sering mengalami. Bahkan sebagian orang mengatakan musibah seolah datang tiada henti. Kalau bicara rezeki, sampai hari ini Allah masih beri kita rezeki, karena kita tak mungkin mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Jamaah sekalian, pencinta ilmu penduduk surga, wabil khusus sahibul musibah, istri beliau, anak-anak beliau tentunya memiliki kesabaran yang kuat. Ada air mata yang mengalir, pasti air mata kesedihan, tapi sesungguhnya ini adalah air mata kemenangan di bulan Ramadan. Dan saat malam takbiran pun kita inginnya demikian, sedih Ramadan akan meninggalkan kita, tapi kita bahagia insyaallah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan gelar la'alakum tattaqun, sebagai insan yang bertakwa. Bahkan dapat 2 gelar yang lainnya, yaitu la'alakum tashkurun, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, dan yang ketiga la'alahum yarsyudun, menjadi orang yang senantiasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah sekalian, buat kita yang paling pasti adalah sebuah pertanyaan. Kalau kita ditanya apakah bekal kita sudah cukup, tentu kita menjawab bekal kita belum cukup. Seorang Mu'adz bin Jabal sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat lain bertanya pada beliau, "Lima yabkika ya Mu'adz? Mengapa engkau sering menangis wahai Mu'adz?" Maka beliau menjawab, "Lianna Allah azza wa jalla qabada qabdataini wahidatan ilal jannah wa ukhra ilan nar." Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut 2 jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam
neraka. Fa ana la adri min ayil fariqaina, dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemanakah aku, masuk surga atau masuk neraka. Bayangkan seorang sahabat Nabi, Muadz bin Jabal, juru dakwah Nabi, ring satu Rasulullah, dijamin ahli surga, tidak merasa kepedean, masih sering menangis terseduh-seduh karena merasa bekalnya belum cukup. Maka setiap kita bertakziah, kita diingatkan, bekal kita sudahkah cukup? Jawabannya kita sepakat, bekal kita masih sangat sedikit. Maka dengan kesempatan kita berpuasa di bulan Ramadan untuk mengukir takwa, hendaklah kita sungguh-sungguh untuk menuntaskan puasa kita yang tersisa 2 hari, hari ini dan besok. Dengan harapan dan doa, Allah masih mempertemukan kita di Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat terakhir, yaitu di ayat nomor 34. Pesan yang pertama tentu untuk sahibul musibah, istri dan anak-anak, lanjutkan kebaikan beliau yang penuh inspiratif ini. Luar biasa, beliau dengan keterbatasannya, ibadahnya terjaga. Bahkan tadi malam masih sempat khutbah Quran. Ini kan luar biasa, Masya Allah. Siapa yang tahu? Tapi itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima dengan ridho, menangis. Ya, Rasulullah saya menangis ketika anaknya meninggal dunia. Tapi bukan air mata penyesalan, bukan air mata yang dikatakan air mata ratapan, tapi air mata kasih sayang. Kita pun sebagai orang beriman, sahabatnya pun merasakan kesedihan. Mungkin kita pun meneteskan air mata. Insya Allah air mata kita menjadi air mata doa. Jemaah sekalian, ini yang pertama untuk sahibul musibah. Kemudian lanjutkan silaturahmi beliau dengan teman-teman sekitar lingkungan. Mungkin barangkali ada teman-temannya yang soleh, ada mungkin karib kerabatnya, dan yang pasti tidak akan putus amalnya adalah ketika keluarga melakukan yang pertama, yaitu mendoakannya. Artinya doa itu luar biasa. Yang kedua, melanjutkan amal soleh, yaitu amal jariah yang pernah contohkan beliau. Dan yang ketiga, tidak lupa melestarikan amal-amal yang pernah beliau contohkan juga. Ini yang paling utama, insya Allah. Allah berfirman sebagai renungan untuk kita semua, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang yang benar adalah ahli sirki, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli syukur, ahli sabar, ahli kebaikan. Dan ini contoh nyata di hadapan kita. Allah yarham saudara kita, orang tua kita, kakek kita, Suparto bin Fathullah. Beliau adalah contoh orang yang benar. Maka kita meniti langkah dalam kebaikan agar kelak kita semua termasuk nama Allah yang dikumpulkan di surganya orang-orang. Menutup tausiah ini sebuah renungan untuk kita semua. Firman Allah SWT Quran surat yang ke-13 surat Ar-Ra'd ayat di nomor 23-24. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidupnya, suami istri dan anak keturunannya. Semoga mereka itu adalah orang tua kita, amin. Semoga mereka itu adalah pasangan hidup kita, suami istri, amin. Semoga mereka itu adalah anak keturunan kita, amin. Di setiap itu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga.
Mari kita berikrar, insya Allah kita kelak sehidup sesurga juga. Amin ya rabbal alamin. Menutup juga pesan yang tidak kalah penting, jagalah kesabaran, khususnya sahibul musibah, karena sabar itu luas tanpa batas, maka pahalanya juga luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Quran surat Az-Zumar ayat nomor 10. Semoga yang sedikit ini menjadi renungan untuk kita semua, menyadarkan kita bahwa bekal kita masih sedikit. Mari kita ukir takwa, bahkan kita menjadi pemenang Ramadan, menjadi alumni Ramadan. 11 bulan selanjutnya menanti datangnya bulan Ramadan merupakan amal-amal yang kita lestarikan. Semoga Allah mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua urusan kami, urusan kita menjadi mudah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa afu minkum wa ma uridu illa mastata'tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.